Dimana kita? Di Solomon Kingdom. Minggir. Oke, so balik lagi bersama gue Solomon Kingdom. Hari ini gue kedatangan teman-teman gue, teman lama sih sebenarnya yang datang dadakan juga. Oke, di sini gue akan kenalin teman-teman gue terlebih dahulu ya bro ya. Di sini ada pengusaha entrepreneur ya. Halo, dari bro. Yang tahu Citayam mungkin ya, lu bisa berkenalan sama dia di daerah Citayam pokoknya. Yang belakang ya kan ada mahasiswa yang sampai saat ini masih memperjuangkan skripsinya bro, dan aktivis pemuda desa yang sampai saat ini masih berjuang untuk desanya, untuk pembangunan desanya. Gua salut banget dah pokoknya sama dia. Dan gua kedatangan temen gue ini, dua orang ini dari tim Geonusa ya kan. Halo, hai kawan Geo. Solomon Kingdom dibajak Geonusa. Oke, yang belum mampir ke channel teman-teman gue ini nih di Geonusa, jangan lupa berkunjung dulu pokoknya ke channel mereka. Ya, mungkin ada beberapa pelajaran penting buat lu semua kan tentang sejarah, geografi dan lain sebagainya. Oke. Siap. Oke, pembahasan kali ini gue mau ngebahas bersama teman-teman gue ya, mumpung lagi rame nih. Gue ada sesuatu yang ganjal di dalam diri gue ya tentang ya sosial politik bukan, cuman Distancing kali ini. social distancing. Itu normal dong, sob. Enggak gitu, gua kalau masuk ke kolom YouTube, lu lihat berita-berita yang trending itu enggak, ada beberapa hal yang enggak penting sih menurut gua gitu. Enggak bermutu. Banyak sih sebenarnya. Apalagi yang berkaitan dengan dunia-dunia yang di luar dimensi dari kita gitu kan. Itu sangat menjadi hal yang kompleks sih kalau menurut gua. Dan enggak penting juga buat lu ataupun teman-teman yang nonton channel ini gitu. Dan gua harapkan juga buat teman-teman yang nonton channel itu lebih dewasa menanggapi hal itu sih sebenarnya. Dan gue pengen share juga nih sama teman-teman gue yang ada di sini, membahas, mendiskusikan gitu sebenarnya sih tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi saat ini. Seperti misalkan kayak lu kalau lihat di YouTube itu ada yang ngelepas tali pocong lah, ya kan, sampai apa ya? Unboxing tali pocong. Unboxing tali pocong. Benar tali pocong. Benar. Unboxing. Ya itu sebenarnya iya hal-hal yang kalau menurut gue tidak pantas sih kalau menurut gue buat konten gitu. Dan gue pengen lihat tanggapan teman-teman gue di sini. Mungkin dari yang pojok sono dulu ya. Dia yang paling ekstrim gitu untuk menanggapi hal-hal tersebut. Gini loh, karena kita kan semuanya ini kan akan pocong pada dari mahasiswa dulu mungkin yang paling lama. Iya. Jadi ya berhubung kita semua kumpul ya kebiasaan kita sebenarnya diskusi juga gitu. Tapi ini akhir-akhir ini gitu kan fenomena ini menurut gua sih bahaya sebenarnya. Kenapa bahaya? Karena memang ini akan merusak generasi gitu, generasi dengan konten-konten yang tidak ada edukasi sama sekali kepada masyarakat, terutama untuk generasi muda. Begini loh, kenapa gitu? Kita harus menggunakan ya katakanlah setan atau iblis, jin untuk hantu lah gitu. Kita harus menggunakan hantu untuk mendapatkan keuntungan dengan kebohongan gitu. Kenapa gue bilang kebohongan ya? Karena memang dari secara logika aja itu beda alam. Nggak mungkin ada seperti itu. Mau dari teori apapun, mau dari sudut pandang manapun ya nggak mungkin lah lu buka tali pocong, lu usap-usap punggung kuntilanak. Iya ada. Kuntilanak kan masuk pocong kali ya? Makanya gue bilang bikin mungkin video nih besok lusa itu ada mabar with pocong ya kan kacau gitu. Jadi Tapi sebentar. Tapi itu jadi bahan menarik bro sebenarnya, karena orang-orang itu mencari hal yang seperti itu di Indonesia khusus. nggak gini loh. Oke, itu menarik sebagai bahan untuk komedi, menarik. Tapi gini, mereka itu menyebutkan kata-kata yang kalimat yang suci, kata-kata sakral, seakan menunjukkan bahwa ini loh, di sini ada penunggunya, ada arwah, ada roh, ada nenek moyang, ada segala macam isu. Batu bisa bicara lah, tali pocong. Ya maksudnya seandainya itu dilihat sama anak-anak muda, generasi gini loh, kan sekarang udah bisa akses. Anak-anak SD itu kan gampang, udah punya smartphone semua. Bisa tiba-tiba dia iseng-iseng buka YouTube, tiba-tiba bagaimana apa yang dibilang ke orang tuanya, bagaimana psikisnya udah ngelihat pocong dibuka gitu, padahal cuman bohongan gitu kan. Dia kan belum tahu kalau Nah, itu tapi kan itu kan menjadi bisnis wirausaha juga gitu buat dia. Terus gue balik ke Bokir lu nih, kan dia kan bergelut di bidang entrepreneur, tapi kan itu kan menjadi hal yang dapat menghasilkan buat dia gitu. Iya, walaupun memang membawa kebohongan ya, mungkin gua nggak tahu gitu kalau dari persepsi sang teman gue ini. Coba dari sang entrepreneur gitu menanggapi hal ini. Gimana ya? Gue ya sebagai pedagang ya, wirausaha, menurut gue dalam berusaha tuh nggak boleh ada kebohongan yang menjadikan kita sebuah
apa ya, memperkaya diri kita dengan kebohongan dan kita jajakan gitu. Nggak boleh menurut kita. Kita harus jujur, Harus fair lah gitu. Harus fair. Berarti yang kebohongan Ya kan? itu kena undang-undang IT dong sebenarnya. Bisa jadi, tapi kalau menurut gua nggak usah singgung masalah itulah. Efek buruknya tuh gini, kayak contoh gini, gue jualan makanan, ya kan? Ketika gue bohong, gue bilang ini enak, ternyata dia bilang nggak enak, tapi dipaksa enak, ya kan? Artinya apa? Dia tidak tahu rasa enak sesungguhnya itu seperti apa. Berat. Iya nggak sih? Iya, ini semua kuat nih gua. Ya kan? Gitu, menurut gua sih kayak janganlah gitu kan lo memperkaya diri lo dengan hal-hal yang sifatnya tuh nggak bagus di kemudian hari. Tapi kan itu bisa memperkaya diri lu gitu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke, memperkaya diri. Tapi membodohi orang lain. Nah, itu men. Jadi poinnya membodohi orang lain untuk memperkaya diri gitu. Yes. Nah, kira-kira gue tanya dari Muklas nih. Ada gak kira-kira undang-undang yang mengatur hal itu? Lu kan aktivis desa nih yang bergelut di dunia seperti itu. Sebenarnya hal yang bohong itu seharusnya menurut gua itu kena undang-undang karena penyebaran berita bohong. Kita begini loh, masa kita itu beda alam dengan setan itu. Kita alam nyata, dia alam gaib gitu. Masa kita bisa berinteraksi? Kan itu sesuatu yang bohong gitu. Setan itu Gila. sifat loh. Hah? Setan itu sifat loh. Baru lagi. Setan itu tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Itu sudah jelas kalau dalam keyakinan gue pribadi ya. Oh iya. Iya beda lah. Itu sesuatu yang bullshit man. Tapi intinya ada undang-undang yang mengatur tentang berita hoax ya, Pas ya. Iyalah. Dan gue kalau narik teman gue nih yang satu lagi, kan dia kan terus tentang kemarin ya tentang Gunung Padang itu kan pasti kan ada berita-berita tentang hal-hal yang berbau tentang mistis ya khususnya ya, apalagi dengan peradaban ya di Indonesia. Gue pengen tahu tuh tanggapan mereka tentang hal-hal yang kayak gini gimana. Mulai dari lu dulu dah, gimana? Kalau gue pribadi sih sebenarnya kenapa akhirnya gue sama temen gue ini sama Mirja ini bikin Geonusa gitu kan. Walaupun awalnya tuh hanya dari sekedar omong-omong kecil belaka gitu kan. Gini loh, gue miris gitu melihat ketika ada peninggalan peradaban atau hal yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita gitu. Oleh leluhur kita, oleh pendahulu kita. Dengan seenaknya tiba-tiba di situ kita generasi sekarang bilang, "Wah, di sini ada Udah sakit perut. Iya. Itu apa sih? Maksud gue, loh itu warisan dunia loh gitu. Maksud gue bisa lo di sini, oh harusnya ada yang jagain begini. Is oke lah, mungkin Oke. memang itu ada gitu maksudnya. Nggak perlu diangkat juga gitu maksudnya, nggak perlu digaung-gaungkan bahwasanya gini loh, sesuatu yang diungkapkan berulang-ulang Iya betul. di tempat umum itu kan jadi suatu Kebenaran. kebenaran. Dan lo mau nenek moyang, gue yakin banget nenek moyang kita tuh nggak se-eksis itu dalam hal mistis gitu maksudnya. Bener. Gitu. Kacau. Tapi emang iya juga sih. Gini loh, ini gua jadi gini. Ketika orang-orang asing sana datang ke sini berbondong-bondong, mereka dapat apa? Tambang, mineral, pokoknya itu segala hal material dia dapat. Kita apa? Kita kebagian mitosnya doang. Kita kebagian mistisnya gitu. Dan sekarang parahnya nih banyak banget oknum yang datang ke tempat sejarah kayak gitu dan itu malah memperkuat gitu stigma bahwasanya wah di sini begini gitu. Kenapa kita nggak gali itu lebih hal yang lebih bermanfaat lagi? Betul. Iya nggak? Berarti lu dari sudut pandang logisnya ya. Nah kalau dari sudut pandang mistisnya nih, ya kan teman gue ini satu tim tapi beda pandangan bro. Beda. Berarti kalau satu tim itu beda dua pikiran, karena kalau satu pikiran beda mikir. Coba Mirza gimana aja? Menyoal tentang hal yang tadi bang ya, misalkan kayak mistis-mistis ya, bagi gue kalau konten-konten gitu kan banyak orang mikir itu hiburan. Ya tapi menurut gue ya hiburan bagi orang yang tahu itu hiburan gitu, ngerti nggak sih bang? Oke nih ada setan segala macam, kan kalau kalangan orang-orang yang takut segala macam ya mungkin ngeliat itu kayak kok dia berani ya segala macam, kok gue nggak berani gitu ngeliat kayak gitu bang. Ya, kita nggak tahu walaupun itu konten settingan atau enggak, tapi mungkin yang kita ambil nilai kesimpulan adalah ya gaib itu memang ada gitu. Sebenarnya banyak pro kontra juga di masyarakat, kayak ngapain sih kayak konten-konten bikin telusur setan. Gue pertama kali gue ngechat Mas Rian gitu kan, Mas kita bikin konten mistis nih Mas gitu. Maksudnya kita gali tempat-tempat dari sisi mistisnya gitu. Oh di Gunung Padang kemarin ada apa sih gitu kan, ada peradaban tapi apa ada kerajaan gaibnya nggak sih gitu kan. Nah itu kita berusaha telusur nanti. Tapi setelah kita mikir lagi gitu, kok bener juga bangsa kita ini kena kebagian mistisnya doang. Indonesia ini kayak Indonesia negara mistis, ada santet, pelet segala macam, kuyang lah segala macam gitu kan. Dia beradu sama Ustaz. Iya tapi Lu kan kayak Ustaz itu ada. Ada.
Tapi balik lagi kalau perkataan saudara saya Mungklas kan balik ke keyakinan masing-masing lah. Kita mau meyakini itu silakan ya. Anggap aja YouTube ini kan sosial media, namanya tempat kita bersosial. Iya. Percaya atau enggak silakan. Tapi ya satu sih, kalau anak kecil ya harus Iya. pengawasan sih bang dari orang tuanya sih. Apalagi kalau channel kita kan juga ada lagi ngerokok kayak gini kan. Iya. Anak kecil nanya itu apa putih-putih gitu. Padahal pocong loh. Padahal asap rokok ya. Asap rokok gitu kan. Jadi begini loh, kalau misalnya tadi bilang harus ada pengawasan, tadi balik lagi kita tahu bahwa sekarang bebas, free. Nggak setiap saat itu anak-anak yang pegang smartphone itu diawasi oleh orang tua gitu, karena ya kita lihat aja di jalanan. Nah, begini loh, kenapa itu harus menggunakan sosok-sosok yang seperti itu untuk mencari nafkah gitu. Jadi bisa aja ditulis tiba-tiba ada artikel gitu kan, sekelompok setan menghidupi sekelompok manusia. Bisa aja loh, karena dengan setan itu dia mencari nafkah gitu, untuk menampakkan mereka yang bohong itu. Tapi kalau bagi gue ya, kenapa sih kok harus setting ntar tiba-tiba ketemu setan, pocong, jin segala macam gitu kan? Nah, memang bagi gue itu hal-hal kayak gitu ini udah lumrah di Jakarta. Sorry, di Indonesia ya. Di Jakarta doang. Gini deh, kalau di kampung-kampung kita ada tempat spot angker. Itu biasanya satu tempat bang, kayak kuburan keramat. Itu angker jadi di situ. Kalau di Jakarta di ibu kota itu semua tempat angker. Kenapa tuh? Kos-kosan angker ya kan. Banyak cewek. Enggak, itu serius. Kayak gang ini angker, gang haji ini angker, itu angker segala Pohon, macam. angker, Iya. pohon. Kok kenapa spotnya banyak di kota dibanding di desa gitu kan? Nah ini bingung nih gue nih gitu kan. Gue sebagai orang yang lahir di desa tapi tinggal di kota nih gue sedikit bingung juga gitu. Mungkin teman-teman di sini sering ketakutan juga mungkin di dalam kamar ketika gelap-gelap segala macam. Ini di kota loh gitu kan, terang benderang. Gitu. Iya sih. Tapi kalau dari pengetahuan gue juga ngelihat bahwasannya memang The Myth itu ada deskripsi khususnya. The Myth bro, serius. Ada deskripsinya. Gimana itu? Deskripsinya gimana kira-kira? Ahli sejarah itu ahli geografi atau antropologi dari Belanda kalau nggak salah dah. Sampai dia tuh punya ilmu pengetahuan khusus gitu. Jadi kayak dia terus ke Indonesia menggali dari segala macam. Ternyata memang dia punya hal-hal yang berbau kayak gitu dan itu menjadi ilmu pengetahuan. Gue pernah baca itu di artikel. Nah, makanya kalau di Indonesia sendiri kita ya berdua Mas Ian juga kita mikir kalau kita ini bergerak di bidang akademis dan akademistis gitu. akademistik gitu. Akademistik gitu. Karena gini loh, kayak contoh gini sih bang, kayak sorry kelas gue potong ya, gue tau ini aktivis berapi-api gue. Iya. Tapi gue ngomong kayak gini gue gak bisa tidur nih. Digangguin. Gini loh, Lihat setan, itu setan. di Pulau Jawa khususnya teman-teman ya, kita tahu lah mungkin ada budaya yang kita ikat gitu, apalagi orang-orang yang berasal dari suku Jawa gitu kan, mungkin masih percaya bahwa orang-orang dulu itu hidup berdampingan dengan hal-hal mistis gitu, jin segala macam gitu. Nah terus juga kita percaya bahwa yang goib itu ada, ya itu kita yakini gitu. Nah tapi mungkin ya kalau pandangan dari mas-mas yang di sini kan orang-orang zaman sekarang ini sangat tafsir gitu, malah yang goib-goib ini diajak terus dijadiin konten gitu kan. Tapi gue Buat gak masalah. cari duit. Tapi gue gak masalah, gue suka gitu. Karena ya mungkin gue gak bisa ketemu setan langsung, mungkin mereka bisa gitu. Nah, gue bisa nonton konten mereka tuh. Iya. Tapi nanti gue tadi berpikiran ketika banyak manusia buat konten tentang setan, nanti setan buat konten tentang manusia. Gak menutup kemungkinan loh. Iya, bisa Karena jadi. eksistensi mereka merasa Iya, terusik kan. Gila saingi bro. terusik loh. Begini loh, kan Terusik kan loh. kita kan beda alam. Kita beda alam. Kita ya memang begini loh, kita bukan memungkiri ada atau tidaknya goib, itu pasti ada. Tapi kita beda. Nah, mereka ini ditarik ke kita di seakan-akan bahwa ya itu bentuk mereka, fisik mereka seperti itu. Contoh nih, gua ambil contoh nih. Paling baru masih trending. Kemarin kan ada lagu yang pakai dandanan. Tiba-tiba ada yang bilang begini nih, pemuka agama bilang begini, jangan berdandan seperti setan, itu haram. Gue mau nanya, apa standarisasi wujud setan itu? Dia pakai satuan apa ya? Gitu loh, jangan berdandan seperti setan, seakan-akan orang itu dandan seperti setan. Nah dia ini tongkrongannya setan apa gimana kan? Gue nggak tahu gitu. Jadi menurutku jangan sampai lah kata-kata seperti itu keluar seakan-akan Indonesia itu cuma stuck di situ-situ aja. Yes. Berjalan-jalan di tempat cuma berurusan dengan Mistis, setan. ya setan. kan? Gue retweet loh, gue retweet. Lah, Wah, pocong atau kuntilanak yang nggak bisa terbang lagi Iya. karena Tapi gini. kuntilanak tanpa sayap judulnya apa? Tapi begini, kalau misalnya benar kita bisa berinteraksi dengan setan, kenapa tidak Indonesia itu menggunakan setan untuk mencari tambang terbesar gitu kan, buat menyuplai pendanaan Jangan Indonesia dong, kan? jangan kayak gitu. Gua sebagai pengusaha terancam loh.
Nggak ada dong, nggak ada yang kerja lagi dong. Ya masa yang daftar kerja Maksudnya yang daftar setan? nama kuntilanak, asal kuburan mana itu kan nggak mungkin ya. Gue gimana? Iya. Terus uangnya gimana? Nah bicara tadi tentang mukas ya memang kan ada kepercayaan seperti itu kan kayak misalkan persugihan dan lain sebagainya. ya. Kalau arahnya ke situ gitu kan. Ya memang ya kalau logisnya memang kalau emang ada hal seperti itu ya Indonesia emang kaya bro gitu. Lu bayangin aja gitu kan. Katanya juga harta Soekarno dan sebagainya lah itu ada di mana-mana gitu kan. Kalau memang itu diungkapkan ya Setan kebagian nggak kira-kira? Iya gajinya berapa loh? Mau gaji berapa gitu ya? Dia jagain Iya loh, bertahun-tahun. dia yang cari Iya kan? Dia ngamanin tuh harta bertahun-tahun deh. Gini loh, jangan kan bukan hanya ini beberapa waktu juga udah ada di TV kan orang-orang yang nyari. Dia narik Iya. Mas Soekarno. Uji mental apa-apa gitu ah, itu lah. Yang diuji karena dia cacat mentalnya gitu. Diuji gitu. Iya. Buat apa diuji? nah berarti kalau bicara mental lagi nih. Berarti orang-orang yang mempercayai hal itu seolah-olah dia punya penyakit psikis gitu. Nah, itu baru gue bilang begini, kita nggak bisa bedain lagi yang waras sama yang gila sekarang. Kenapa? Kalau yang orang memiliki penyakit, dia banyak halusinasi, banyak pikiran-pikiran ini. Sekarang orang waras, ketemu sama yang dipikirkan orang gila, coba mana yang gila? Orang gila cuma bisa menghayal, wah dia takut ya Pak, merinding. Ya. Orang waras sekarang cari dan ketemu buka tali pocong, bayangkan coba kemana yang gila? Ya, terus menurut gue gini. Gimana orang gila? Coba, nih. Enggak. Oh, iya. Kan misalnya Oke, ini ada pesugihan kan, misalnya untuk mendatangkan kaya. Iya. Tapi orang gitu yang menunjukkan pesugihan itu nggak kaya-kaya, kan logikanya di mana gitu? Dia memberikan kekayaan kepada orang lain, tapi yang memberikan nggak kaya-kaya coba. Setan yang nggak kaya gitu. Bukan, Oh. dukunnya nggak kaya. Bicara kesaktian tuh kalau gitu tuh kan. Nah, gue bisa jelasin ini. Nah, Masalah kesaktian ya. Ya. Masalah kesaktian. Coba yang sakti coba. Sakti apa sakti? Sakti. Gini loh, kalian tahu nggak sih itu film-film Hollywood lah ya kan? Iya. Iya. Marvel, pahlawan Segala Marvel, macam lah. sebagainya, segala macam Iya. lah. Itu kan hasil imajinasi gitu kan, imajinasi manusia gitu. Di kita ternyata hal-hal yang kayak semua di Marvel itu tak orang bisa ngeluarin api atau kebal terhadap apa gitu kan. Di kita itu udah ada aplikasinya. Real. Real. Pernah dulu denger nggak zamannya kita perang revolusi ini atau perang Kemerdekaan. kemerdekaan? Wih, si A kebal peluru. Ya. Nah, Karena dia punya benda, entah itu keris atau besi kuning atau sebagainya. Ternyata itu yang dipakai untuk membuat itu udah memiliki anti gravitasi. Maksudnya- Jadi itu dia bukan kebal peluru men, karena benda yang dia bawa. Iya. Ini udah masuk uji lab loh. Iya. Ini udah masuk uji lab. Ketika ada satu keris dilebur, itu ternyata bahan digunakan untuk membuat keris itu. Ada besi, ada emas, ada litium. Wih gila men. Berarti maksudnya berlapis-lapis gitu. Berlapis-lapis, itu banyak elemen yang dipakai. berarti gini sih Mas, kenapa Indonesia nggak pakai hal itu buat body armor protector tentara ya? Gini loh, karena ada sebagian Nanti pajak berkurang. Enggak, balik lagi berarti kan Iya. Eh, entrepreneur. enggak, jadi kan Enggak. barang-barangnya keluar semua. Iya. Masih bisnisnya. Jadi Iya. gini loh. Ya, Jadi gini loh. Jadi gitu Iya, menurut gua iya. kita tuh selalu kenapa sih kita selalu dibenturkan dengan hal-hal yang mistis begitu. Tapi itu yang menjadi pasar di Indonesia, Bro. Pasar untuk Pasar apa? untuk apa dulu nih? Untuk orang-orang bodoh. Orang-orang luar datang. Dan kita Enggak. masih bodoh gitu. Berarti Iya. filmnya. gitu. Rakyat kita sendiri menikmati hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, Justru untuk tertarik orang-orang dengan bodoh. hal-hal yang seperti itu gitu. Ya wajar sih kalau gue Nah. bandingkan di Indonesia sama di Amerika gitu. Di saat Amerika Elon Musk sudah meluncurkan roket untuk ke Mars, Indonesia masih bergelut di dunia mistisnya gitu. Dan kenapa itu terjadi gitu? Oh, Dari kapan setan-setan tahu bolak-balik nggak Mars. berubah-berubah? Indonesia setan Indonesia bolak-balik Mars. Tiap 3 detik bolak-balik. Bosen malah ya? Bosen. Dari Mars kalau nggak salah. Ini perjalanan pinter tapi ngaco. Nggak gini loh, tadi tuh dibilang kenapa kok betah gitu. Nah justru begini ya, teman-teman yang mungkin pernah daki gunung gitu kan, nanjak. Ah, ini baru lagi. Baru Nah lagi. iya kan, jadi pasti kan mereka bayar tiket. Yang kedua tuh ada tawaran untuk kayat ya, untuk nemenin, Iya. untuk ke atas dan bayar Yang juga. ngedampingin, iya. Gitu. Karena apa? Karena didoktrin terlebih dahulu. Tempat ini yang begini, nanti kita nggak mau tanggung jawab si A si B itu kan, nanti kalau kalian tersesat apa semuanya. Jadi menurut gue pun mistis itu bisa dijadi ladang usaha gitu. Gunung itu dilekatkan mistisnya untuk apa ya? Untuk kehidupan di sekeliling gunung itu. Tapi kalau gue mungkin mikir ke dari mitos ya, mitos ini ada untuk dijaga. Contoh gini kayak Oh, maksudnya menjaga kestabilan. stabilan alam kan, Oh, lingkungan alam. hidup. Jangan perwakilan siapa? Contoh
contoh gini lah, kayak pohon beringin lah gitu kan. Anda jangan berteduh di pohon beringin segala macam, atau jangan deketin pohon beringin karena pohon beringin atau angker gitu kan. Nah, kalau kata dia kan partai ya. Ya kan dia Emang ada kok, ada gunung lah gitu kan. Oh gunung ini angker, oh gunung itu angker, banyak segala macam. Karena memang bagi gua kenapa dibilang mitosnya gunung ini angker nggak boleh naik malam segala macam. Ya satu untuk menjaga alam. Karena memang bukan tempat tinggal untuk manusia. Nah, Itu yang pasti. Ya itu pasti angker. Tapi tadi Din pernah bilang lu datang ke gunung ya artinya lu menyerahkan diri gitu kepada Ya gunung. iya dong, ngapain harus begini loh. Kita datang ke suatu tempat yang bukan kehidupan manusia pada umumnya. Nenek moyang kita memang di gunung gitu kan. Tapi gini loh, kita datang ke gunung. Di situ tempat ada hewan-hewan buas, ada ular mungkin berbisa. Jadi kita sebenarnya mengungsi kehidupan alam. Jadi kita wajar dong dapat bahaya, tapi bukan soal pocong-pocong gentaya. Nggak ada begitu maksudnya. Gini loh, janganlah didoktrin seakan-akan ada inilah bisa ngumpetin orang lah. Kok dia Tapi kalau dia tersesat jalan jangan hubungkan sama mistis. Lah memang dia nggak tahu jalan aja udah. tapi pernyataan-pernyataan di TV gitu bahwasannya Dia bukan di TV semuanya. semuanya ya. Bahkan kalau ada orang bilang di gunung itu pencariannya dengan metode mistis gitu selain dengan ilmu pengetahuan ya. Nah. Jadi dia menggunakan dua metode Nah, itu gitu. Kalau misalnya begini, gue jadi orang yang nyari pakai apalah ilmu-ilmu begitulah. Tiba-tiba kalau gue yang ngumpetin sama orang-orangnya tiba-tiba udah ketemu gimana? Karena apa? Karena ya gue bisa gitu kan, nggak ada gitu ya. Udah kalau mau cari aja pakai yang logis gitu. Ya silakan mau beda pendapat ya bebas-bebas aja. Tapi menurut gue sih nggak ada yang masuk akal gitu. Entah itu sebagai benar-benar pemasukan profit untuk terutama yang mengaku punya ilmu-ilmu begitu, apalagi yang bisa beradu sama dukun antar dukun dan buku agama itu hebat sekali gitu. Anjir bro. Parah, itu parah. Tapi Parah. gini lah, stop membodohi generasi gitu. Coba biarkan dia berkembang. Ini loh, Taiwan yang dulunya tertinggal dari kita, mereka udah keluar bumi gitu kan, udah teropong-teropong alam semesta. Kita masih teropong-teropong yang Kuntilanak. goib-goib. Pakai sekarang ada ini, ada aplikasi yang aplikasi bisa pendeteksi. cari. Iya, bisa cari tempat mistis. Nah. Gue baru dengar tuh. Pendeteksi. Ada, coba ada sumpah ada aplikasi yang bisa nunjukin lu tempat mistis gitu. Jadi lu kayak sekarang Google Maps setannya. Jadi ada Google Maps setan coba. Sumpah dah kalian. Coba deh, mungkin yang nonton nih mungkin ada yang tahu nih, komen dah. Bukan gua ada lagi. Gini loh. Itu bukan hantu yang keluar. Gini. Kalau di map kan kita bisa tahu nih, oh ini tempat ini kantor ini rumah ini jalan ini. Itu lu bisa tahu ada tanda di sini ada setannya gitu. Lu bayangin coba. Enggak, pertanyaannya memang sang pencipta telepon genggam itu, smartphone itu emang menanamkan ya, Setan ya. dia menanamkan teknologi semacam itu Itu kan. nggak ada aplikasi, lagi trending dia, lagi benar lagi keangkat. Komen aja di bawah, komen di bawah. Ya lu kalau yang tahu komen di Ya, bawah bro ya. biar kita download, kita cari sama-sama. Biar kita download, kita cengin marah. setannya sama-sama. Kita ajak mabar. Nah, tapi begini, kembali kepada tempat-tempat mistis ya. Gue sih melihatnya kenapa orang dulu atau orang-orang perkampungan itu meletakkan suatu tempat gitu mistis, karena ketika kita balik pada sejarah dahulu itu ada peradaban atau ada tempat-tempat yang benar-benar harus dijaga. Jadi ada tempat yang harus dijaga untuk bagaimana ketika orang tahu ini rahasia dari suatu tempat ini, kan sifat manusia itu ya terus serakah dan yang lainnya, tak merusak gitu. Iya, saking tamaknya cari setan. Buat tempat duit gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah, oke ada tempat-tempat yang dilarang, yang mungkin ini itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kenapa diekspos menjadi tontonan publik sesuatu yang bohong. Sampai detik ini itu masih bohong. Karena apa? Dia nggak bisa bawa misalnya ke Monas. Iya. Ini ada tontonan pajangan pocong yang dapat tadi malam. Coba. Iya. Atau parade kuntilanak. Ada dong. Layang-layang aja sekarang. Oh iya, iya. Layangan kuntilanak. Enggak, sampai segitunya gitu maksud gue. Iya gitu loh. Jadi jangan stop lah bodohi generasi gitu. Udah cari yang bermanfaat aja gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu nggak Yang bermanfaat bermanfaat. itu bisa beradu ilmu. Enggak, gunakan ilmu itu untuk mencari harta karun agar Indonesia nggak defisit terus. Siapa yang gaji setannya? Gak setannya digaji gimana coba? Atau gampang itu Masa dikasih darah? Kan nanti negosiasi terus. Tapi kalau bicara itu kan pendahulu kita yang katanya kan sakti sob, serius deh. Nah gini loh, kalau pendahulu sakti, oke kita nggak ada di sana. Tapi Saktinya gini, itu menjadi tanda tanya sih menurut Iya, gue. tapi Sakti kan karena mereka kepintarannya atau sakti karena ilmu mistisnya gitu. Nah gini, mereka sakti, kita nggak pernah tahu itu benar atau enggak karena mitosnya begitu. Tapi gini, mereka kan digunakan untuk misalnya, oh konon katanya untuk menjaga kampung Menjaga mereka, daerah. menjaga daerah. Nah.
Mas, ada orang bilang begini bahkan, masuk akal nggak sih negara Indonesia melawan penjajah dengan bambu runcing? Menurut beberapa orang, itu ada kekuatan leluhur terdahulu. Bagus dong dipakai buat mengusir penjajah. Sekarang pakai buat apa? Buat jadi pocong. Ya kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi seandainya dia punya kekuatan mistis, ya meskipun gue nggak percaya gitu kan kekuatan yang seperti itu, gue lebih percaya tuh mending kekuatan kebohongan penguasa itu gue lebih percaya gitu. Tapi Yang nusa nggak ikutan ya. Maaf ya. Ada tukang bakso bro, ntar di rumah gue bawa hati aja. Jadi begini, Kita nggak serius kok. Maksud gue begini, kita harus Ya, bahas tipis sesuatu ya, itu dengan guyon. Kenapa? Karena orang itu agar bisa memprediksi lagi atau bisa mengkaji lagi itu benar atau enggak sih? Karena sekarang itu kan satu pintu gitu. Kayak sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Iya, pemenang yang pecundang. Menang yang mana? Iya, pemenang yang bisa agitasi. Sejarah itu ditulis oleh yang kalah. Menang yang mana? Jadi kalau sejarah ditulis oleh yang kalah berarti jatuhnya ke kiri gitu, bukan ke kanan. Iya. Merontakan. Pemberontakan berarti. Namanya catat namanya. Ingat baik-baik. Screenshot mukanya. Baik lagi, Pause, bila perlu di pause, ingetin. baik lagi ke topik. Ja, kan lu kan salah satu yang pernah lah gitu kan bergaul dengan dunia. Bergaul. Lo bergaul di mana? Nah, dia itu dewan perwakilan setan, bro. Dari perjalanan lu kemarin terus ke Gunung Padang kan itu kan ada satu tempat katanya yang menjadi alat transportasi ya. Iya, teleportasi. Teleportasi. Terus Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih, Ja? Kalau dari dunia lu gitu. Karena gini, kalau teleportasi bahasanya gini. Kalau kemarin kita ke Gunung Padang, mungkin dicek lagi di part 1 gitu. Nah, di situ mungkin ada garis lurus linear yang menuju ke gunung, ya mas ya, gunung Gede Pangrango dari Gunung Padang itu sendiri. Nah, orang-orang dulu itu selalu mengadakan kayak entah ritual, ziarah segala macam gitu kan. Nah, mereka ini nih ke atas nih, bahasanya spiritual Tempat mereka. tertinggi. Spiritual itu berada di tempat untuk tertinggi. vertikal kontak. Jadi bukan teleportasi takut tiba-tiba dia bisa ngilang segala macam. Gue nggak tahu juga ya karena gue hidup di masa lalu. Tapi yang gue tangkap di sini adalah tempat itu adalah tempat untuk spiritual antara diri mereka dengan yang maha kuasa gitu. Karena tinggi gitu maksudnya. Balik lagi gue tadi kenapa tempat-tempat sejarah seperti itu amat sayang sekali gitu. Leluhur kita menggunakan tempat-tempat itu tuh sebagai peribadatan, iya kan? Hal yang positif. Hal yang sangat positif gitu. Kok ini tiba-tiba kita seenaknya dengan lancang gitu ya kan? Datang bahwasanya ke sana. Wah, di sana kita bisa berinteraksi dengan A, di sana kita bisa berinteraksi dengan B. Padahal leluhur kita nggak mengajarkan hal yang seperti itu. mengajarkan Bukan hal seperti itu. Iya. Contohnya Gunung Padang. Kenapa itu di sana tinggi di tempat tinggi ya kan? Kita lihat ternyata itu adalah sebuah tatanan kehidupan. Sangat sempurna. Iya. Tempat tertinggi, curah hujannya tinggi, pertaniannya pun sangat subur. Siapa yang nggak kenal beras Cianjur? Terhadap perkembangan peradaban itu sangat berpengaruh. Ini kita dengan lancang datang seenaknya gitu kan, sorot sana sini bahwasannya saya bisa merasakan di sana, oh ternyata di sana pernah terjadi A, B, C dan D gitu. Gak serendah itu gitu loh leluhur kita. Gini deh, ada nggak sih orang tua yang rela ninggalin hal yang tidak baik untuk anak cucunya? Ada nggak orang tua? Nggak ada. Tapi justru cucu-cucunya itu membawakan hal yang seperti itu kepada orang-orang di sekitarnya, bro. Ya kayak share di video di YouTube aja gitu tentang penangkapan pocong, tuyul dan sebagainya lah. Justru kita sebagai generasi yang sekarang gitu loh. Ada ternak tuyul tau sekarang. Ternak tuyul ada loh. gila loh. Coba lu bayangin eksistensi setan dijual belikan. Itu harusnya masuk ke apa? Komnas HAM dong. Bukan HAM dong namanya apa? Enggak, itu ini harus ada kena pajak. Bea Pemasukan cukai harus ada tuh. harus ada. Harus ada. Ada label. Label Jadi itu. pabrik kalau bisa dipabrikan. Di pabrik Pakai label halal nggak? Makanya kan gua bilang, pabrik tuyul, pabrik kuntilanak, pabrik pocong kan Kalau bisa di kalau perlu bisa di- bikin lembaganya tersendiri BUMN. dan kalau bisa Boleh? nih, Kayaknya gue perlu mencetus itu. Asik loh. nih, Ternak. sama satu lagi, kalau bisa yang jaga keamanan mereka aja dan ambil dari pabrik tuyul, pabrik ini kan mereka nggak perlu senjata, tembak nggak mempan kok. Ini loh. Cukup aman lagi. Cukup aman. Jadi menurut gue itu janganlah, maksudnya masa di pasar ada jual apa sih yang barang kecil tuh, jenglot. Jengkol. Nah, jengkol tuh. Jual beli di taruh di botol Ya. minyak kayu putih itu kan, Betul, betul. dijual beli ini kan apa jengkol itu di apalah gitu kan. Coba kasihan banget jadi gali lah katanya di samping pohon pisang ini jenglot. Lu padahal cicak mati tuh jerawat. Cicak kering coba. Tapi emang gue pernah baca di apa namanya di beberapa artikel kalau jenglot itu emang buatan manusia gitu yang memang Cicak menjadi kering.
Iya, menjadi alat praktek tersendiri gitu buat dukun. Ya gue nggak tahu orang-orang yang dikibulin tuh berapa banyak gitu kan. Tapi emang gue antara percaya nggak percaya sih. Tapi kalau dari keyakinan gue sendiri memang ya ada gitu dunia itu. Cuman nggak se-eksistensi yang sekarang ini gitu yang dijelaskan dalam Tapi keyakinan nggak gue. punya Gitu. eksistensi lagi, nggak punya harga diri. Iya, karena gue mikirnya gini, gimana kalau ternyata santet tuh dulunya digunakan untuk kebaikan? Ya bisa jadi. Iya kan? Di saat para tentara itu berperang jauh tidak ada pasokan makanan yang telat, ternyata ilmu-ilmu seperti itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Dikasih makanan. Dikasih makanan dari jarak jauh. Nah, kalau sekarang kan paku. Iya kan? Sekarang Iya, ada ini bambu. buat nyakitin orang. Iya. Gila. Ya, maksudnya begitu loh. Jadi kenapa nggak semua itu diberhentikan? Jangan sampai diracuni pikiran-pikiran yang masih awam gitu kan, yang baru tumbuh. Seakan dia tahu bahwa semua tempat itu punya setan yang bisa diajak bicara gitu, bisa ini, bisa itu. Jadi nggak ada lah itu apa suara menangis lah, apa semua. Tiap hari orang nangis bisa gitu kan. Bau-bau padahal kentut. Masak Tetangga sebelah masak gosong, dibilang bau gosong. Jangan kameramennya masuk angin karena syuting malam-malam. Iya kan. Sehingga bau kentut. Tapi emang ada sih bro kalau yang sekarang kalau tentang ilmu CGI ya manipulasi gambar Iya. itu memang ada Iya. gitu. Tapi kan nggak semua orang tahu. Iya, nggak semua orang tahu. Dan Nggak semua orang tahu dan nggak semua orang paham. dan gue yakin gitu penonton-penonton YouTube ataupun konten-konten yang seperti itu ya orang-orang yang mungkin gue nggak boleh menghina juga sih yang dasar pemahaman itu emang agak kurang sih kalau menurut gue yang tertarik akan hal-hal seperti itu ya. Karena gila loh, gue liat dari konten-konten kayak gitu, ya gue bukannya sirik, bukannya iri atau gimana, gue Iyalah, ads-nya ada lebih yang juga. banyak, men. Ternyata yang nonton banyak gitu loh. Iya. Malah begitu yang dikonsumsi ya. Iya, Kalau kan. seandainya konten itu untuk koleksi pribadi nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Untuk dia berinteraksi sama setan gitu kan. Tapi gini loh, kenapa harus secara luas gitu? Secara publik ya. Iya, Konsumsi secara publik publik ya. Semua sekarang gampang diakses. Masa akses pocong segampang itu gitu kan? Jadi akses kuntilanak gitu kan lama-lama duit kuntilanak dan pocong mengerjai manusia prank misalnya. Pocong yang ngeprank manusia gitu. Coba dipakein kain kafan gitu kan. Aneh kan gitu. Jangan sampai di 2030 yang dimana kita digandeng-gandeng ekonominya bakal menjadi negara berekonomi kelas atas. Itu bukan kita. Siapa? Orang mereka tadi gitu. Mulai dari sekarang. kita masih sibuk dengan hal-hal yang wah, Itu Sedih. negara maju loh ya. gila. Anjir. Apanya? Maju apa ya nih? Mistisnya yang maju. Tapi emang sedih sih bro lihat negara kita sendiri sih ya tertarik akan hal-hal yang bau-bau seperti itu gitu. Jangan sudahi lah, mau sampai kapan yang seperti itu? Iya. Tidak ada remnya. Ini sih kalau dari psikis manusia ya psikologi ya. Manusia itu suka dengan hal yang memacu adrenalin mereka gitu dan salah satu tontonan horor, apalagi kalau ke bioskop lu pernah nonton horor gitu kan? Ya itu tuh bisa ngebakar kalori segala, jadi nonton horor juga bisa ada berdampak bagus bagi tubuh gitu kan? Apa bedanya sama apa nonton video porno? Berkeringat. Gini loh. Kalori juga kan? Kalori, Iya, berkeringat. jadi gini loh, jangan sampai itu berbalik. Misalnya begini, di luar negeri mungkin dia beda tuh edukasinya beda. Kalau di luar negeri mah vampir, ya kan dan lain Beda tapi sebagainya. edukasinya gitu. Tapi di kita itu justru apa ya? Ya gitu loh, vampir di luar negeri bisa diperlakukan sebagai pemegang peradaban. Ya. Nah, Di kita Di kita pocong sebagai Setan makan sate. iya. ya pesan sate, minum air tembus di punggung itu film gitu. tapi nggak apa-apa. Kalau film kan kita tahu Ya. itu hiburan. Itu fiksi. Jelas. Fiksi. Ya, Itu hiburan. fiksi. Ya kan Tapi- parah sekarang banyak konten loh, konten yang secara Ya. nggak ada filter gitu maksudnya. Iya, kalian bisa deh saksikan deh di mana tiba-tiba ada pocong pakai helmnya dibuka, tahu-tahu dalam itu ada entah itu darah beneran gua nggak tahu ya itu tinta atau Jangan Es krim. kalian boleh cari sendiri deh, boleh cari sendiri. Emang nggak logis Ada aja yang kayak sih. gitu. Gitu maksudnya jangan sampai digambarkan dengan wah kepalanya nggak ada, mukanya hitam. Bawa nama-nama yang suci lagi kan, disebut-sebut dia yang sakral ya. yang sakral itu di mana di satu kepercayaan itu itu sebagai kalimat-kalimat suci Iya. diucapkan gitu dengan lantang ya gitu maksudnya ya ayo kapan gitu loh maksud gue ini semua Padahal nenek moyang kita kan mengajarkan kita hidup Sebagai berdampingan. pelaut. Ya enggak, hidup berdampingan. berdampingan gue sepakat Saling berdampingan. saling menghormati, Iya, Bang. iya, saling menghormati. Ini nanti gue takut nanti ada demo setan lagi. Setan. ngajuin surat aksi kan. Kenapa?
dia menuntut satu, ya kan stop eksplorasi. Eksplorasi ya Iya kan? Dua gitu kan, kami mengajukan tuntutan ini karena apa? Karena eksistensi kami mulai berkurang. Nggak ada yang takut lagi gitu. eksistensi kami mulai kalian renggut. Iya, nanti coba lu bayangkan kalau bayangin misalnya semua setan spanduk. itu demo. Iya, panduknya poster-poster yang Bayangin tak Jadi pocong kalau- lepas kain kapan dia tulis tuh Mosi tidak percaya. Iya, gantung lah di pohon. Iya, Rusak aja. DPR, DPR. Ya memang sedih sih bro peradaban yang sekarang sih. Yang seharusnya kita gitu sebagai generasi muda yang harusnya maju gitu dalam pola pikir ini malah mundur ke belakang. Mereka punya juga sudut pandangnya masing-masing ya tentang hal-hal yang berbau tentang dunia. Ya beda dimensi lah. Ada yang berpandangan dimensi manusia, ada yang berpandangan dimensi mistisnya. Ya baik lagi sih ke lu gitu menilai hal-hal yang seperti itu baik untuk diri lu, untuk memajukan diri lu atau enggak gitu. Itu lu sendiri yang akan menilai dan akan mendapatkan hal-hal yang berbau positif buat diri lu atau enggak gitu. Dan gua harap juga buat teman-teman pokoknya jangan lupa lah Pastiin lu nonton channel ini setan gak lu ajak. dia akan marah bro. Dia marah. Dan lu akan menjadi sasaran nanti. Pasti nonton jatuh sama dia ya. Iya. Ini sekeliling kita nggak tahu gitu ada yang menonton atau enggak gitu kan. Waduh ngeri juga gua. Ya pokoknya seperti itulah bro ya. Pokoknya jangan lupa subscribe lah channel gua ya kan di Solomon Kingdom dan juga jangan lupa subscribe channel teman gua di Geonusa pokoknya. Geonusa. Dong, jangan lupa dong ya. Geonusa. Jangan lupa subscribe kalau nanti bikin YouTube. Tentang dunia sekarang gitu. Ya udahlah pokoknya itu aja bro. Nanti mungkin gua akan cari waktu lagi tentang ngebahas tentang hal-hal yang lain mungkin di luar dari hal-hal yang mistis ya karena agak takut juga gua membahasnya gitu. Ya mungkin kita cukupkan untuk kali ini. Jangan lupa pokoknya subscribe. Gue ingatkan sekali lagi like dan share video ini. Oke, terima kasih atas waktunya.